Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Seperti yang Pol-Pol tahu, sekarang sudah berapa bulan ini virus corona menyebar, dan akibat virus corona ini kita semua disarankan untuk tinggal di rumah aja ya toh. Hashtag di rumah aja di mana-mana sekarang. Dan karena virus corona ini lumayan bahaya, kayak penyebarannya cepet banget, kita kan di rumah terus agak bosen ya toh. Ya kayak jenuh gitu loh di rumah terus, ngapain gitu. Udah gitu, yang menjadi masalah adalah kita sendiri nggak tahu ini kapan berakhirnya. Jadi kayak bosen nunggunya gitu loh, sampai kapan kita harus di rumah terus. Kayak pengen cepet-cepet keluar main gitu, ya toh? Ya toh? Pasti kayak pengen cepet-cepet gitu loh. Aku yang ngerti perasaan itu kayak gimana. Ini rasanya itu kayak di penjara dalam rumah sendiri, ya toh? Kayak pengen keluar tapi nggak bisa. Beda ceritanya kalau kita bisa keluar tapi milih tinggal di rumah. Ini pengen keluar nggak bisa. Kayak gitu. Nah, makanya untuk itu aku membawakan 3 konten spesial buat Polo-Polo biar Polo-Polo tidak bosan di rumah, yang bisa membantu Polo-Polo untuk menghabiskan waktu Polo-Polo di rumah dengan sangat cepat. Nah, di sini aku bakal merekomendasikan 3 macam konten. Ada 1 drama, ada 1 film, ada 1 webtoon. Jadi Polo-Polo tinggal milih suka yang mana. Jadi aku berharap melalui 3 konten ini Polo-Polo bisa terhibur selama di rumah aja, oke? Dan konten-konten yang aku kenalkan kali ini ada yang terbaru, ada juga yang udah agak lama. Tapi jenis-jenis film atau drama ataupun webtoon yang aku rekomendasiin hari ini itu adalah tipe-tipe konten yang aku sukai banget secara pribadi. Jadi aku suka banget tipe-tipe konten yang kayak gini nih, atau story yang kayak gini nih maksudnya. Ya pokoknya jalan ceritanya yang kayak gini nih gitu. 3 konten yang tak rekomendasikan ini tentu atmosfernya agak beda, terus jalan ceritanya juga beda. Tapi ada 1 tema yang sama, yaitu adalah tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang justice. Kayak kita melihat sesuatu yang nggak adil itu kayak nggak enak banget tuh. Tapi konten-konten yang tak kenalkan kali ini, di dalam konten-konten itu ceritanya itu kayak demi keadilan itu pokoknya mantep banget. Kayak melihat dunia yang begitu indah, penuh dengan kedamaian dan keadilan. Ya, jadi pokoknya konten-konten yang kayak gitu. Jadi yang suka sebuah keadilan, kebenaran pasti suka banget sama rekomendasiku kali ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung kita mulai. Yang pertama adalah webtoon. Nah, untuk webtoon yang mau tak kenalkan kali ini adalah webtoonnya Itaewon Class. Langsung pasti ada yang bilang, loh Mas Hansol, aku udah nonton dramanya, itu kan yang drama Itaewon Class itu tuh, sama tuh Mas Hansol. Mungkin ada yang mikir kayak gitu, aku yakin banget. Drama Itaewon Class itu sebenarnya berawal mula dari webtoon yang berjudul Itaewon Class ini, yang aku rekomendasiin ini. Nah, sebenarnya webtoon Itaewon Class ini merupakan hasil dari seniman webtoon yang terkenal, namanya Bang Jin, yang dibuat selama 17 bulan, dari Januari 2017 sampai Mei 2018. Nah, webtoon yang ini disubscribe sebanyak 10 juta pembaca, dibaca sebanyak 300 juta kali, dan mendapatkan rating dari pembaca itu. Kayak rating pembaca itu, evaluasinya 9.9 dari 10. Hampir sempurna itu. Bisa dibilang deket banget sama sempurna. Dan berkat kepopulerannya di webtoon ini, dibuatlah dramanya. Dan seperti yang Polo-Polo tahu, dramanya kan juga sukses banget, ratingnya juga tinggi, yang nonton juga suka banget. Ceritanya Itaewon Class ini kayak apa? Tak jelaskan dikit biar Polo-Polo yang nggak tahu jadi sedikit lebih tertarik. Webtoon Itaewon Class ini sebenarnya berawal dari seorang siswa kelas 3 bernama Park Seroy. Nah, papanya dia ini bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang namanya Jangga. Nah, perusahaan Jangga adalah perusahaan yang bisa dibilang ngetop di bidang F&B, food and beverage gitu ya, makanan gitu. Dan karena papanya Seroy ini ditempatkan di kantor pusat yang letaknya itu agak di pedesaan, jadi meskipun perusahaan besar kan pusatnya nggak harus di Jakarta kan ya, bisa di kota kecil ya. Itu bisa jadi kalau di Korea. Nah, diletakkan di pedesaan, dan karena diletakkan di situ tentu Seroy juga harus ikut papanya kan ya. Nah, akhirnya mereka pindah ke pedesaan itu. Di hari pertama sekolahnya ini, Seroy melihat seorang siswa berandalan yang memukul teman sekelasnya sendiri. Tapi nggak ada yang mencegah. Bahkan teman-temannya itu nggak ada yang cegah. Bahkan guru-guru pun tidak ada yang kayak melerai gitu. Kayak semuanya itu pura-pura nggak tahu gitu. Dan anak berandalan ini siapa sih? Dia itu sebenarnya adalah anak yang bernama Jang Geun-won, yang merupakan anak dari pemilik perusahaan Jangga. Jadi dia itu putra penerus pemilik perusahaan gitu loh. Sedangkan Seroy ini adalah anak yang nggak bisa gitu loh. Kalau melihat sesuatu yang nggak adil itu dia itu nggak bisa nahan gitu. Akhirnya dia itu coba melerai, tapi Jang Geun-won ini nggak nurut. Akhirnya itu dia langsung ninju. Wes! Mendengar berita bahwa anaknya dipukul, akhirnya papanya Jang Geun-won dan juga papanya Park Seroy dua-duanya ke sekolah.
bapaknya Jang Geun-won kan ini bos besar toh ya, bos besar. Udah ya biasa lah ya memiliki kekuasaan gitu. Nah, seketika dia datang ke sekolah, dia langsung minta ke Park Sero, kamu minta maaf aja ke putraku. Kalau gitu ya kejadian kali ini bisa kita tutup ini lah ya, kita tutup mata. Tapi kalau enggak, kamu bakal dikeluarkan dari sekolah ini. Dan minta maafnya harus berlutut. Seroy yang merasa dia nggak salah, dia kan cuma membela temennya yang dipukul tuh ya, membela kebenaran. Akhirnya dia menolak. Padahal papanya kan karyawan perusahaannya tuh ya. Jadi menjadi sedikit awkward gitu. Dan kerennya lagi, papanya itu mendukung keputusan anaknya. Dan dengan itu dia juga bilang ke bosnya, ya udah deh, saya sekalian akan keluar dari perusahaan ini. Kayak kelakuan anak saya itu betul dan saya mendukung. Wah, kerennya itu gitu. Tidak berlutut di depan seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun uang yang banyak. Jadi akhirnya Seroy keluar dari sekolah dan papanya juga kehilangan pekerjaan. Dan setelah itu papanya itu meninggal akibat kecelakaan waktu naik sepeda motor. Ternyata pelakunya adalah Jang Geun-won. Tapi dari Jangga, perusahaan besar ini, mereka menutupi kasus ini menggunakan uang dan kekuasaan yang mereka miliki. Tapi bisa apa coba orang yang nggak punya apa-apa? Akhirnya Seroy itu marah dan mendatangi di mana Jang Geun-won berada dan dipukuli. Hampir mati ya, sampai hampir mati. Tapi nggak mati. Dan sedihnya lagi, Seroy ditangkap oleh polisi dan dipenjara selama 3 tahun dengan alasan mau membunuh seseorang. Jadi kayak percobaan pembunuhan gitu ya. 7 tahun setelah itu, Park Sero ini tidak roboh gitu aja. Dia itu bekerja keras. Dia itu kerja kuli, kerja nangkap ikan, terus kerja. Pokoknya semua dia lakukan untuk mengumpulkan uang untuk mendirikan sebuah restoran yang bernama Kulbam di daerah Itaewon. Meskipun bistronya kecil, Park Sero itu memiliki impian yang jelas. Targetnya itu jelas, yaitu menjadi restoran nomor 1 di Korea. Dan mengalahkan perusahaan Jangga yang udah ngetop di atas sana untuk membalas dendam akan apa yang sudah mereka lakukan terhadap dirinya. Jadi tentunya nggak mudah. Sedangkan perusahaan Jangga itu udah dari dulu ngetop di atas sana, punya uang banyak, kekuasaannya juga banyak. Tapi Sero itu adalah orang yang tetap memegang erat akan prinsip-prinsipnya gitu loh. Kayak tetap harus adil, tetap menaati peraturan gitu itu. Dan tiba-tiba muncullah seorang gadis bernama Yiso yang memiliki IQ 162, gadis cantik. Yiso ini sebenarnya adalah seorang sosiopat yang ahli banget di dalam berbagai bidang. Jadi dia ini tidak memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Tapi orang ini jatuh cinta kepada Park Sero-i. Sehingga Yiso memutuskan untuk membantu Park Sero-i untuk menggapai kesuksesan. Nah, pasti Polo-Polo pengen tahu tuh gimana seseorang yang tidak punya apa-apa dibantu oleh gadis pintar ini, dan apakah seseorang yang bahkan tidak lulus SMP, bisakah dia menandingi perusahaan besar yang udah lama, yang sudah bisa dibilang legendaris? Apakah dia bisa menyaingi? Nah, pasti Polo-Polo pengen tahu toh. Salah satu alasan kenapa aku masih merekomendasikan webtoon ini, karena aku jadi bercermin gitu loh, apakah aku masih memegang erat akan prinsip-prinsip yang aku miliki, apakah aku ini seseorang yang masih bisa dibanggakan gitu itu. Mungkin ada yang bilang, loh mas, aku udah nonton dramanya, dan mungkin ada juga yang belum nonton. Dua-duanya tak sarankan, yang udah nonton jadi lebih menarik, yang belum nonton juga pasti menarik. Karena gini, Itaewon Class ini kan berawal mula dari webtoonnya tuh, dan ketika mereka dibuat drama, mau nggak mau ada cerita yang sedikit diubah gitu loh. Cerita aslinya itu ada di webtoonnya. Sedangkan drama itu ada beberapa bagian yang tidak bisa ditemukan di dalam webtoon ini. Dan kalau udah nonton, ada asiknya juga kayak membandingkan, oh di drama gini, di webtoon kayak gini. Webtoon ini ceritanya asik banget, menarik, tapi juga setiap episodenya itu menyentuh banget. Jadi awalnya waktu baca itu kayak ketawa-ketawa, tapi lama-lama kayak makjleb kayak dalam banget gitu loh. Makna-maknanya itu. Dan menjadi bahan pikiran hidup. Salah satu kutipan yang paling terkenal dalam webtoon ini adalah ini. 제가 원하는 건 자유입니다. 누구도 저와 제 사람들에게 건들지 못하도록 제 말, 행동에 힘이 실리고 어떠한 부당함도 누군가에게 휘둘리지 않는 제 삶의 주체가 저인 게 당연한 소신의 대가가 없는 그런 삶을 살고 싶습니다. By the way, ada info tambahan, yaitu mulai hari ini, tanggal hari ini, diuploadnya video ini, Itaewon Class yang biasanya diupdate setiap 1 minggu sekali, diupdate 1 hari sekali. Jadi hari ini update, besok update, besok update, besok update. Dan kalau Polo-Polo buka waktu ada notifnya, bakal dapat lucky draw, jadi bisa dapat hadiah apa gitu.
Dan kalau di antara polo-polo masih ada yang belum pakai Kakao Page, jangan lupa gunakan kode hari ini yang tak sebutkan, yaitu di rumah aja disambung. Nah, polo-polo bakal dapat cash gratis yang bisa digunakan untuk membaca webtoon-webtoon lainnya ataupun ini di Kakao Page. Oke? Yang kedua adalah drama Chujokja, bahasa Inggrisnya yaitu The Chaser, yaitu pengejar gitu ya. Jangan salah, ada film yang berjudul The Chaser juga. Jadi judul Inggrisnya kebetulan nabrak ya, tapi beda ya. Kalau bahasa Koreanya beda, tapi judul Inggrisnya nabrak, ada drama, ada film. Ini aku merekomendasikan yang drama, oke? Jangan salah. Ini adalah drama yang ditayangkan di channel TV SBS pada tahun 2012. Jadi sebenarnya bisa dibilang 8 tahun yang lalu. Udah agak lama, tapi ditonton sekarang pun sama sekali tidak jadul. Sama sekali tidak jadul. Jadi bagus, Mas Yan. Drama ini diperankan oleh Son Yeon-ju, Kim Sang-jung, dan Park Geun-hyung. Ya, tentunya dengan aktor-aktor lain juga. Mungkin polo-polo kayak nggak tahu ini aktornya siapa, aktrisnya siapa. Karena di dalam drama ini nggak ada kayak idol ataupun seseorang yang terkenal gitu ya. Tapi mereka ini adalah aktor dan aktris yang ngetop banget dalam memerankan peran sebenarnya. Jadi di dunia ya, acting ini adalah orang-orang yang ngetop. Cuman mereka bukan idol yang terkenal di banyak orang. Justru kayak guru besarnya di acting gitu. Mereka ini benar-benar yang mantep-mantep. Jadi meskipun nggak ada idol ataupun bintang yang terkenal di dalam drama ini bisa jadi populer karena aktor-aktrisnya pinter banget. Mereka meranin perannya itu mantep banget. Kayak bener-bener menjiwai, udah gitu ceritanya juga bagus banget. Saat drama ini diproduksi, drama ini diperkenalkan sebagai sebuah persembahan kepada ayah-ayah yang miskin dan tak berdaya, yang mimpi sederhananya itu diinjak-injak oleh orang-orang yang kaya dan memiliki kekuasaan. Kenapa ayah-ayah yang miskin itu diinjak? Karena orang-orang yang di atas pengen lebih ke atas lagi, pengen memiliki lebih banyak uang, kekuasaan lagi. Jadi ceritanya ini dimulai dari seseorang bernama Baek Hong Seok, yaitu polisi yang berusia 42 tahun. Jadi dia ini bukan orang kaya, maklum polisi, jadi gajinya itu ya pas-pasan. Detektif Baek ini keluarganya meskipun nggak kaya itu harmonis banget. Ada istrinya dengan putrinya bernama Sujong, itu harmonis banget gitu. Suatu hari Sujong mengalami kecelakaan lalu lintas, dan pelakunya ini setelah nabrak, itu ditinggal gitu loh. Jadi Sujong yang lagi pulang, ditabrak, habis gitu ditinggal, guys. Untungnya, Sujong ini dipindahkan ke rumah sakit dan bisa diselamatkan oleh dokter Choi Jun-young yang merupakan teman baik detektif Baek. Baru mau melegakan hatinya, ternyata kondisi putrinya memburuk dan meninggal. Ternyata dokter Choi ini disop oleh seseorang untuk memanipulasi kematian putri temannya. Udah gitu, karena shock yang dialami, istri detektif Baek juga akhirnya meninggal. Jadi detektif Baek ini kehilangan segalanya tiba-tiba. Dan ternyata yang membunuh Sujong adalah So Ji-soo, yaitu istri dari Kang Dong-yoon yang merupakan seorang politikus yang dipercayai bisa memenangkan pemilihan presiden yang akan datang. Jadi Kang Dong-yoon ini mendapatkan janji dari ayah mertuanya yang merupakan konglomerat besar di Korea untuk mendapatkan dukungan finansial saat melakukan kampanye Pilpres dengan syarat bisa menutupi kecelakaan yang dilakukan oleh Ji-soo. Jadi ini ya, ada persyaratannya. Itu alasannya kenapa Dong-yoon menyuap Dr. J untuk memanipulasi kematian putri detektif Baek ini. Detektif Baek yang kehilangan putrinya dan juga istrinya ini berusaha keras untuk mencari kebenaran. Kayak mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dan siapa pelakunya. Tapi entah kenapa ini jadi kayak malah aneh gitu. Malahan seorang penyanyi yang kebetulan waktu itu lagi bareng sama Jisoo itu ditangkap dan dibilang orang ini adalah pelakunya. Dan bahkan hukuman yang diterima pun sangat ringan karena pengacaranya itu pintar banget. Lebih tragisnya lagi, putri detektif Baek namanya dijelek-jelekkan. Jadi mulai ada rumor yang katanya anaknya itu sebenarnya suka pakai obat-obatan lah, menjual diri lah. Dan rumor-rumor ini semua dibuat oleh Dong-yoon. Dan secara tidak sengaja detektif Baek ini membunuh idol yang dituntut sebagai pembunuh. Akhirnya secara tidak sengaja detektif Baek ini membunuh penyanyi idol itu di pengadilan. Dan tentunya detektif ini langsung ditangkap dan dikirim ke penjara. Tapi di dalam perjalanan menuju penjara, dia berhasil melarikan diri dan memutuskan untuk mencari kebenaran ini dengan tangannya sendiri. Karena dia ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi pada putrinya. Pasti polo-polo ingin tahu apakah detektif Baek ini berhasil mengungkapkan kebenaran dan apakah Dong-yoon ini masih bisa berhasil menjadi presiden. Nah, bisa langsung polo-polo tonton. Dan beneran, kalau polo-polo udah nonton itu bakal jadi mikir, wah, kejadian-kejadian kayak gini nih beneran bisa terjadi ya. Bakal mikir kayak gitu. Untuk membuat polo-polo lebih tertarik lagi, tak ucapkan satu kutipan dialog yang terkenal banget dari drama ini. 단 한 번이라도, 단 한 번이라도 진실을 말해! Nah, akhirnya kita sampai ke ketiga, yaitu film yang berjudul Byun-ho-in.
yang judul Inggrisnya adalah The Attorney. Film ini juga dibuatnya udah agak lama, yaitu tahun 2013 bulan Desember. Dan ini adalah salah satu film Korea yang berhasil ditonton lebih dari 10 juta penonton. 10 juta penonton di Korea ini berarti 1/5 penduduk Korea itu nonton, sungguh banyak yang nonton. Dan ini tembusnya hanya dalam waktu 33 hari. YouTubeku kapan nih ngono ya? Film ini juga berhasil memenangkan penghargaan di Blue Dragon Film Award, salah satu award film yang terbesar dan ternama di Korea, di kategori Best Film, Best Actor, Best Supporting Actress, dan Popular Star Award. Kalau yang ini kemungkinan besar Polo udah pernah tahu, kalau enggak ya tahu pemeran-pemerannya. Kayak Song Kang-ho yang merupakan pemeran utama di film Parasite itu, arti itu, yang Pak sopirnya itu loh. Aktris Kim Young-hae, ada juga Im Si-won dan Go Hak-won dan ya lain-lain. Kok bisa sih film ini ditonton oleh jutaan orang dan sampai mendapatkan banyak penghargaan? Kenapa sih? Pemeran utama di dalam film ini adalah Song Woo-seok yang diperankan oleh Song Kang-ho. Woo-seok merupakan pengacara di bidang perpajakan yang pinter banget. Dan karena dia ini pinter, dia itu mendapatkan banyak kasus dan menghasilkan banyak uang. Sampai-sampai pengacara Song itu mulai bahagia hidupnya. Kayak kebutuhan sehari-harinya itu berkecukupan banget soalnya. Dan pengacara Song ini sebenarnya termasuk orang yang tidak bisa memahami mengapa mahasiswa-mahasiswa itu demo di jalanan. Kayak kalau ada mahasiswa demo, ngapain demo, nggak guna itu, mending belajar kayak gitu. Jadi kalau misalnya di TV muncul berita mahasiswa demo gini-gini, dia itu bakal kayak, itu mungkin ya anak-anak yang malas belajar, ngomongnya tok demo itu cari-cari alasan. Jadi pengacara Song itu sebenarnya orang yang kayak gitu. Dan suatu hari ada seorang ibu yang bernama Choi Sun-nae mendatangi pengacara Song. Dan Ibu Choi ini merupakan pemilik restoran yang sering dikunjungi oleh pengacara Song karena dia punya sup daging yang enak. Ibu Choi ini bilang kayak gini, putranya itu menghilang selama 1 bulan dan tiba-tiba ada satu surat masuk ke dalam rumahnya yaitu dari pengadilan yang memberitahukan bahwa putranya ini telah melanggar undang-undang keamanan negara. Ibu Choi ini coba mengunjungi penjara di mana Jinu atau anak putranya ditahan, tapi nggak diizinkan untuk ketemu gitu loh. Ibu Choi ini kan sebenarnya nggak punya apa-apa, cuman punya restoran kecil, jadi dia nggak tahu harus minta bantuan ke siapa, tapi dia ingat kalau salah satu orang yang sering datang ke restorannya ini yaitu pengacara Song. Jadi Ibu Choi ini memutuskan untuk minta tolong ke pengacara Song karena taunya ya cuma satu orang ini, satu-satunya harapan. Dan awalnya pengacara Song itu kayak nggak mau, ini bukan bidangku, ini aku ini parpajaan ini, bukan, aku nggak mau, kayak nolak terus. Tapi karena dimintai tolong terus dan nggak nyaman, pengacara Song ini akhirnya mengiyakan untuk menemani Ibu Choi ini untuk ke penjara biar bisa ketemu anaknya toh. Cuman sampai bisa ketemu anaknya. Dan karena Song ini mengenalkan bahwa dirinya adalah pengacara, tiba-tiba anaknya itu diizinkan gitu loh untuk ketemu ibunya. Berbeda sama waktu ibunya ini datang sendiri. Kalau waktu ibunya datang sendiri itu nggak boleh. Waktu sama pengacara, ya udahlah, boleh, kayak gitu. Tapi Jinu yang datang untuk ketemu ibunya itu agak aneh kondisinya. Jinu itu jadi kayak orang yang agak ada sakit jiwa, kayak ngomongnya itu berulang kali hal yang sama. Terus di punggungnya pun juga banyak luka-luka biru gitu. Pengacara Song yang melihat itu langsung menyadari bahwa dia ini udah dipukul berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Dan akhirnya dia tanya, kamu ini dipukul siapa sebenarnya? Bilang, dipukul siapa? Dan saat itu juga petugas di penjara itu langsung membawa Jin masuk kembali ke dalam penjara. Dan langsung kayak, udah selesai waktunya habis. Kayak gitu. Pengacara Song ini mulai shock karena dia kan betul-betul tahu undang-undang. Dan dia itu ngerti apa yang dia saksikan barusan itu seharusnya nggak bisa terjadi. Tidak mungkin terjadi. Dan akhirnya pengacara Song ini memutuskan untuk menjadi pengacara eksklusifnya Jinu. Selama mempersiapkan dan menjalani persidangan Jinu, pikiran pengacara Song mulai berubah. Yang pertamanya cuma mengejar uang. Dia itu mulai berpikir kayak ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Kayak sebuah nilai-nilai yang harus dia jaga gitu loh sebagai manusia. Nah, tak ceritakan sampai sini aja. Sisanya bol-bol tonton. Soalnya kalau tak ceritakan, wah spoiler semua nanti, oke? Dan lebih menariknya lagi, ini dibuat dari cerita fiksi berdasarkan kejadian nyata. Jadi pengacara Song Woo-seok yang diperankan oleh Song Kang-ho ini merupakan karakter fiksi yang mendapatkan penghargaan dari Presiden Korea ke-16, yaitu Presiden Roh Moo-hyun. Tapi sayangnya beliau sudah meninggal pada tahun 2009, jadi waktu film ini dirilis, beliau sudah tidak ada. Namun kasus-kasus yang dibahas di dalam film ini benar-benar nyata dan menyentuh banget kalau Polo-Polo tonton. Jadi sebenarnya Polo-Polo bakal belajar banyak hal melalui film ini. Dan melalui film ini, aku yakin Polo-Polo bakal mulai berpikir kayak, apa sih sebenarnya negara itu? Dan buat siapa negara ini? Dan apalah warga negara itu? Jadi kayak, wah, sesuatu yang sangat dalam. Tapi tonton sungguhan, Polo-Polo bakal paham.
Dan sebenarnya mungkin kebanyakan dari anak-anak muda zaman sekarang, termasuk aku sebenarnya tidak terlalu suka politik, tidak terlalu tertarik. Tapi setelah aku nonton film ini, jadi kayak aku harus tahu tentang politik. Karena politik adalah sesuatu yang menggerakkan negara kita. Dan kalau kita mau menggerakkan negara kita harus tahu gitu, harus belajar. Karena kalau kita nggak tahu, seperti yang kita tonton di film ini, ya. Jadi kayak menyadarkan betapa pentingnya belajar politik. Polo-polo bakal tahu apa sih hak sebagai warga negara itu dan apa sih fungsi dari negara. Sebenarnya ini cukup umum buat anak-anak usia 20-an atau 30-an zaman sekarang. Karena waktu kita lahir negara sudah merdeka, kita nggak ikut demo-demo gitu kan dulu nggak. Jadi kita nggak menyadari betapa berharganya sebuah negara itu. Jadi kita nggak tahu betapa pentingnya memilih pemimpin itu, kita sendiri itu kurang sadar gitu. Anak-anak zaman sekarang itu kurang sadar, termasuk aku. Ya. Dan setelah nonton ini, pasti kayak, wah, aku harus memilih pemimpin yang benar karena aku pengen negara aku kayak gini. Kayak gitu. Oke, dan biar Polo-Polo lebih tertarik, tak tunjukkan sedikit kutipan dialog. Ya, biar Polo-Polo lebih tertarik lagi, bakal tak tunjukkan kutipan dialog yang terkenal banget di dalam film ini. 잘합니다. 너무나도 잘합니다. 대한민국 제1조 2항 대한민국 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 국가란 국민입니다. Oke Rek, jadi itu 3 konten yang tak sarankan kepada Polo-Polo. Terserah Polo-Polo lebih suka drama atau film atau webtoon apa aja. Semoga benar-benar menghibur Polo-Polo selama di rumah aja. Dan juga Polo-Polo jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan gunakan masker sesuai yang disarankan oleh pemerintah. Oke Rek, jadi makasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Oke, bye-bye.